Pernah kalau mungkin di sini makan Indomie pakai nasi, pernah kan? Ya, biar agak kenyang kan? Ya. Di sana pada saat itu aku makan Indomie tapi pakai roti. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. So, let me tell you my first investment ya. Pada saat aku masih di Malaysia, aku bekerja di sebuah perusahaan menjadi PA, personal assistant kepada CEO, bosnya yang punya perusahaan. Perusahaannya adalah sebuah perusahaan training ya, mengajar training kepada orang, corporate training gitu. Dan ada di daerah Subang, USJ di Malaysia. Nah, ini adalah apartemen pertama yang aku sewa bersama teman kantorku. My very first apartment. Aku rasa sudah mulai kerja, sudah mulai punya duit, ya udah aku di sini. Investasi yang aku lakukan yang pertama, karena udah ada duit sedikit kan dari iklan segala macam. Jadi investasi yang pertama aku lakukan adalah aku investasi di dalam perusahaan bos aku itu. Tapi bukan dalam bentuk investasi, bentuknya pinjaman. Perusahaan bos aku dulu itu memang ada masalah dan butuh duit untuk bayar staff. Daripada perusahaannya hancur, aku bilang ya udahlah pinjam aja duit aku dulu. Ya, di saat itu masih aku pikir itu cuma sebuah pinjaman. Tapi sebenarnya aku tidak mendapatkan apa-apa hasil pulangan investasi dari itu. Tapi yang aku dapat dari bos aku itu adalah kesempatan dan pelajaran yang cukup luar biasa. Ini apartemen aku dulu, aku cek di Google ya, cek di Google ternyata apartemen ini kelihatan dari Google Street itu kan, Google Street View. Nah, yang istimewa soal apartemen ini sangat-sangat murah di daerah yang bagus. Bagus kan apartemennya? Bagus, ya kan lantai bawah, tapi harga rentalnya cukup murah. Jadi ya udah, aku pindah ke sana bersama teman kantorku. Nah, mau tahu kenapa murah? Mau nggak? Kalau nggak mau aku skip next slide-nya. Mau, oke ya udah. Murah karena, oke next slide. Nah apartemen aku di sini. Nah yang itu tadi kan, ini jalan, seberang jalan, tahu nggak ini apa? Hah? Bukan kuburan, bukan. Masa kuburan bentuknya begini? Ini satu orang gitu kan, plot-plotnya, gede banget. Enggak, ini adalah tempat proses limbah. Sewage treatment plant. Jadi setiap ya mungkin seminggu sekali kalau ada perubahan udara atau angin yang tiup dari yang masuk ke sini. Kalau anginnya mengarah ke sini, bayangin aja baunya di apartemen kita ini. Apartemen itu kita tutup jendelanya, tutup windowsnya nggak pernah dibuka. Karena bau yang cukup luar biasa. Ya, pantasan murah. Ya, at this time in my life itu benar-benar duit kehabisan dan pernah kalau mungkin di sini makan Indomie pakai nasi pernah kan? Ya, biar agak kenyang kan? Ya. Di sana pada saat itu aku makan Indomie tapi pakai roti. Jadi roti dimasukin semuanya jadi agak tebel kan? Ya, baru dimakan. Oke, next slide. Investasi pertama aku di Indonesia sesudah mendapat duit ya, dapat duit dari syuting sinetron. Mau investasi kan? Aku investasi di ikan lele, ya. Sebuah peternakan ikan lele. Kenapa? Karena pada saat itu aku lihat di mana-mana pinggir jalan semuanya jual ikan lele. Ya kan? Orang Indonesia suka banget dengan ikan lele. Oh, jadi kalau aku investasi di ikan lele, bagus dong. Oke, bagus ya, harusnya bagus kan? Masalahnya satu, pada satu hari terjadilah sesuatu yang sering terjadi di Indonesia tapi aku juga tidak nyadar pada saat itu adalah banjir. Dan banjir datang semua ikan lele aku yang ada di dalam ini semuanya hanyut masuk ke dalam sungai yang ada di sebelah sana. Dan ikan lele aku semuanya hidup-hidup masuk ke dalam sana dan bebas. Ikan lele aku bebas. Jadi sebenarnya aku tidak membuat peternakan ikan lele untuk dijual. Aku cuma membuat investasi ikan lele untuk menambahkan populasi ikan lele di sungai yang terdekat di sana. Investasi fail, duit semua hilang. Next page. So aku pikir ya udah kalau misalnya diinvestasi di lelenya nggak bisa ya udah. Gimana caranya kalau aku investasi di restorannya, di restoran Pondok Seni ini jual lele. Oh ya udah. Kita naik kelas lah ya, nggak usah di peternakannya,
kita investasi di restorannya, alright? Restoran Pondok Sunda, dan at the same time nih bisnis partner bilang ya udah kita buka satu lagi, Korea kan lagi hot kan K-pop, ayo kita buka Bulgogi Brothers. Bulgogi Brothers brandnya dan Pondok Sunda brandnya bagus sekali, sukses di mana-mana. Masalahnya apa di investasi ini? Mallnya, dua-dua buka di mall yang sama, mallnya sepi. Mall baru dan sepi, gak ada siapa-siapa di dalam mallnya. Jadi ikan lele itu sudah dimasak juga gak dimakan. Dua-dua investasi ini juga gagal. Terpaksa kita tutup dua-duanya, tidak mendapatkan pulangan atas investasi. Next slide. Oke, next, oke. Apalagi yang aku tahu, yang aku suka, yang aku suka CrossFit, I like to work out. Jadi kita buka gym CrossFit ya. Aku sama teman, business partner yang lain, kita investasi masuk, aku investasi untuk kontainer di belakang, untuk bumbungnya, kita dapat liputan 6, dapat berita, semuanya datang ke sini. Lumayan ramai orang di situ. A big and busy gym, tapi masalahnya apa di investasi ini? Aku sama business partner aku bermasalah. Dia menginginkan sebuah visi, aku menginginkan visi yang lain. Jadi pada saat visi dan tujuan tidak sama, kita terpaksa berpisah, ya. Dan pada saat itu ya udah pasti investasinya juga ikut terpisah kan. Ya terpaksa aku ya udah saya meninggalkan ini. Dan apa yang aku dapat dari investasi ini, investasi uang aku kan dapatnya ya ini barbell itu aku bawa pulang, squat rack, aku ambil matnya di sini. Gak dapat pulangan uang apa-apa. Ya, karena pada saat itu ya pas-pasan uang yang masuk dari investasi itu, dari orang yang beli, yang datang, gym subscription ya kan, itu semua masuk lagi ke investasi, ke bisnisnya. Jadi semua profit yang dapat dari bisnis masukin lagi untuk ngembangin, untuk beli lagi alat, untuk renovasi, dikembangin terus. Jadi uang profit yang ada di sana tidak ada dividen atau potongan buat investor, ya. Buat investor. Bedanya dan punca dari masalahnya, aku tidak bekerja di sini jadi tidak dapat gaji. Business partner, aku bekerja di sini jadi dia dapat gaji. Dia dapat uang dari hasil investasi aku. Tapi karena kontrak tidak jelas, informasi tidak jelas, aku tidak mendapat apa-apa sebagai seorang investor, tidak mendapat dividen apa-apa. Jadi sampai detik ini, CrossFit Equator ini adalah harga gym yang paling mahal yang aku pernah bayar untuk pergi workout, untuk CrossFit. Ya, my most expensive gym subscription sampai saat ini. Next slide. Oke, aku pikir ya udah kita masuk ke startup. Dunia startup kan lagi seru. Siapa di sini yang di dalam dunia startup? Either bekerja atau pengen punya atau investasi atau punya startup sendiri? Berapa orang di sini yang main di startup? Lumayan. Ya, startup is the new thing kan. Ya, semua orang lagi ngomongin unicorn lah, apalah, investasi, venture capital semuanya. So aku pikir ya udah aku investasi di startup gimana. Datanglah sebuah startup namanya Konserku. Ya, startup ini interesting ya, soalnya startup ini dia mengambil data dari semua orang yang pengen nonton sebuah konser dan kirim data tersebut kepada si yang bikin konser, artis. Misalnya pengen nonton Blackpink di Indonesia, semuanya masuk ke sini, terus register Blackpink, kita pengen datang, mau bayar tiket berapa segala macam. Dan informasi itu bisa kita kirimkan kepada artisnya untuk bilang ya kalau kalian datang ke Indonesia ternyata banyak loh yang kenal dan mau kalian di sini. Dan ternyata it was doing okay, doing good. Dia cuma butuh satu konser yang besar untuk bikin nama. Dan dapatlah sebuah artis, sebuah band dari US yang cukup suka dengan cara mereka, cukup suka dengan strategi dan informasi dan data yang diberikan dari mereka. Dan mereka sign, oke, kita datang. Ya, konsernya konser besar, bandnya band besar, band bagus ya. Dan mereka di investasi ini konserku mereka sudah sewa gedung, sudah keluarin uang, sudah cari investor buat bridging loan, sudah mulai jual tiket segala macam. Dan tiketnya laku. But there was one problem. Kalian tahu nggak bandnya apa? Nggak tahu kan? Bandnya Linkin Park. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan Linkin Park? Ya, Chester yang penyanyinya dia depresi dan dia bunuh diri.
Kejadian itu terjadi pas sebelum mereka mau konser di Jakarta. Dan karena masalah itu, ya terpaksalah kita pulangin semua uang yang udah kita investasi, terpaksa declare bankruptcy dan tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa melanjutkan bisnisnya lagi. So this startup juga tutup. Ya, tapi bukan dari salah kita atau apa, situasi, keadaan. Alright, next slide. Ada beberapa investasi yang berhasil, TGI Fridays, Altia, dan iFlix. TGI Fridays berhasil karena, yes kenapa? 5 menit lagi. Oke. TGI Fridays berhasil karena dulu aku pernah kerja menjadi waiter di TGI Fridays. Ya, I been a waiter at TGI Fridays. Dan sampai kenal sama bosnya. Makanya bisa dibuka di Indonesia. iFlix karena aku kenal juga sama temennya, si Patrick Grove, founder of iFlix. Nah, ingat gak dulu Box Office Now, salah satu TV show yang aku kerjakan dulu ya, aku tunjukin slide-nya. Nah, dia yang bikin cerita itu. Jadi aku kenal dia udah dari tahun 2007, kita deket, kenal, sampai sekarang dia buka ini dan dikasih kesempatan untuk investasi. Alright, next slide. Kenapa aku cerita semua tentang semua ini? Ya, dan apa hubungannya dengan tujuan hidup? Pengen tahu nggak? Pengen tahu, oke? Kalian semua ada di sini pasti ada tujuannya kan? Mau itu belajar sesuatu yang baru, mungkin mendapat inspirasi, mungkin pengen dengar Mariana atau Boy William berbicara, ya? Ada tujuannya kan? Jadi kalau kita punya sebuah tujuan, ada satu hukum alam, tahu kan hukum alam? Seperti gravity ya, seperti friction, hukum alam yang terjadi. Hukum alam ini selalu terjadi mau kita sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidak? Sadar. Berarti selalu akan terjadi, ya kan? Seperti gravitas, gravity. Kalau saya jatuhkan ini pasti turun ke bawah kan? Karena hukum alam yang selalu akan terjadi tanpa kita mau melakukan apapun atau tidak. Akan selalu terjadi. Precision ini adalah artinya adalah efek sebuah jasad yang bergerak dengan jasad lain yang juga bergerak. Contohnya air dan batu. Kita jatuhkan batu ke dalam permukaan air terdapat apa tuh namanya? Waves itu, gelombang kan? Ada ripples, the ripples. Kalau kita jatuhkan batu ke sebuah permukaan air. Ya, permukaan air itu walaupun mungkin tidak bergerak tapi sifatnya bergerak. Air itu selalu bergerak. Semua hal yang bergerak. Dan kita juga adalah sebuah hal yang bergerak. Jadi dimanapun dan selalu pun apapun yang kita lakukan itu ada efek, ada apa? Efek itu apa? Ya. Apa? Dampak, that's the word. Ada dampak dengan orang atau orang yang lain atau jasad yang bergerak yang lain. Jasad yang bergerak itu apa aja? Orang, pacar, suami, istri, semua itu bergerak. Pekerjaan, alam, semuanya. Efeknya apa? Next slide. Efeknya adalah, nih, kita punya tujuan, oke? Bayangkan saya punya tujuan untuk sampai ke Inspire Fest itu kan, sampai ke sana. Tujuan saya adalah lurus di depan saya kan, goals kan? Siapa di sini punya goals, punya tujuan, punya goals ya, life goals. Semua punya kan, hashtag life goals. Punya, oke, mau itu punya pacar, mau itu punya anak, punya istri, mau itu kerja, bisnis, duit, apapun itu. Tapi ada goalsnya kan. Dan kita berusaha berjalan kepada arah itu kan. Kadang-kadang ada belokan ke sini, kadang-kadang ada belokan ke sana, ya kan. Tapi arah kita tetap sana kan. Maupun kita bergeraknya tidak lurus. Tapi apa yang kita lihat itu lurus di depan. Benar nggak? Benar kan? Tujuan sekarang adalah ke sana. Ya. Jadi precision itu selalu berefek, berdampak di 90 derajat dari hasil atau arah jasad bergerak yang pertama. Ngerti nggak? Tidak ngerti, saya ulang. Presesi adalah efek atau dampak sebuah jasad bergerak kepada jasad bergerak yang lain. Benar? Hukum alam selalu terjadi. Oke? Saya adalah sebuah jasad yang bergerak.
Itu adalah tujuan hidup saya. Tujuan kan, saya bergerak ke arah sana. Dampaknya atau efeknya, berapa derajat? Berarti ada di mana? Sini kan? Benar nggak? Arah saya lurus, 90 derajat kan? 90 derajat kan? Nah, apa yang terjadi pada saat mata saya berharap ke sana? Apa yang terjadi pada saat saya pengen lihat efeknya, ya? Kalau saya bergerak, apa yang terjadi? Karena 90 derajat kan, akan selalu ada di samping kan? Nah, coba kalian semua lihat ke saya, tanpa melihat ke kiri atau ke kanan. Bisa lihat gak apa yang terjadi sebelah kanan? Tidak bisa lihat dengan jelas kan? Tapi tahu nggak ada sesuatu yang terjadi di sebelah kanan dan kiri? Tahu kan? Kita bisa merasakan dan kita bisa melihat sedikit kayak, oh ada sesuatu yang terjadi kan? Ya, itu adalah efek presesi. Precession, itu adalah efek presesi. 90 derajat. Dan masalahnya adalah apa? Kalau sesuatu itu terjadi pada 90 derajat, kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Tapi kita harus tahu akan selalu ada efek dan dampak kepada jasad bergerak yang lain. Jadi apapun tujuan arah hidup kita, tujuan hidup kita, arah kita, selalu akan ada efek samping di 90 derajat. Ya, mau itu efeknya bagus apa tidak, sebenarnya disitulah kita mendapatkan true purpose. Tujuan hidup yang paling murni, ya, yang paling asli. True purpose. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu efek kita dengan orang di samping kita, orang di dalam hidup kita nggak akan pernah tahu. Sebenarnya, you will never ever know your true purpose, akan selalu ada di sini. Tapi apa yang kita bisa lakukan pada saat arah ke depan? Ada satu hal, apabila kita mau arah dan memilih tujuan hidup, pastikan kalian semua adding value. Menambahkan nilai. Ngerti nggak? Ya, menambahkan nilai, adding value. Mana? Next slide. Nah, add value. Apakah nilai yang Anda membawa pada setiap saat? What is the value you are bringing every moment? Setiap saat kita bergerak kan? Dan berarti setiap saat kita ada efek dan dampak kepada orang di samping sebelah kita. Benar nggak? Apa kita sadar kita punya efek di sebelah di orang dan jasad hidup yang lain di samping kita? Semua yang terjadi dalam hidupku, ya, dari acting, dari fail, dari sana, aku cuma pengen melakukan yang terbaik. Pada saat aku bekerja sebagai waiters ya di TGI Fridays, akulah orang yang selalu duduk dan selalu ngambil pesanan dari bos. Karena yang lain gak berani. Ya udahlah aku aja. Salah nggak? Ya sering salah di depan bos. Udah pastilah bos yang tahu kan. Tanya dikit salah, ditanyain dikit nggak tahu jawab apa. Tapi nongol nggak? Hadir, hadir. Hadir. Dan karena itu 10 tahun sesudah itu pada saat saya ketemu dengan dia secara kebetulan di Malaysia. Dia bilang, saya mau buka di Indonesia, kamu kenal nggak siapa-siapa? Kenal? Ya teman saya yang saya buka restoran itu yang gagal, dia itu restauranter. Saya kenalin pada mereka dan menjadi business partner. Apa saya tahu dengan saya berteman dengan orang ini bisa berhasil di depan? Tidak tahu. Tapi apa yang bisa saya lakukan adalah saya bisa menambahkan value, adding value kepada orang yang di samping saya ini. Mau itu business partner atau orang hidup atau siapapun. Karena apa? Karena efek presesi yang akan selalu terjadi. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Melakukan sesuatu every moment, di setiap saat Anda punya kesempatan untuk menambahkan nilai. Adding value, berbuat baik ya secara simple. Tergantung pada setiap orang. Apakah value atau nilai yang mau Anda tambahkan pada sebuah momen? Dan di situ Anda akan menemukan
tujuan sebenar, tujuan hidup Anda sebenar. Oke? I have something for you, ya. Aku naik ke atas sini pengen menambahkan nilai kepada semua orang yang ada di sini, ya. And I'm very happy that I did this. Aku melakukan ini sebelum aku masuk ke dalam ruangan ini. Sebelum aku merasakan energi kalian tepuk tangan pada saat aku naik ke atas sini. And I want to take this moment to give it back to you, ya, to give it back to you. So, next slide. Apa yang aku tawarkan is, you can take a photo of this. Aku ingin menawarkan kepada 10 orang di dalam ruangan ini kesempatan untuk mentoring bersama aku, ya. Mentoring di sini bukan cuman, oke, kamu mau gimana, kamu mau apa? Enggak, mentoring di sini bukan perlu ada startup atau investasi atau apapun itu, ya. Ingat, satu skill set, satu yang aku bisa melakukan, aku bisa mengenal orang. Karena experience dan pengalaman aku di acting, aku bisa mengenal orang. So this is something I want to try, dan saya mau berikan ini kepada kalian. 10 orang yang punya cerita yang terbaik dan bisa mengatakan apa satu hal yang saya bisa bantu Anda. I can help you. So the challenge, kalian email di sini. Ceritakanlah sedikit tentang diri kalian dan apakah satu hal yang kalian rasa saya bisa bantu kalian. Dan yang saya nawarkan adalah mungkin kita get on a phone call, bisa coaching via phone selama 20 menit untuk kita bahas sebenarnya apa. Dan sama-sama kita berusaha untuk coba mencari tujuan hidup kalian. Apa sebenarnya yang membuat kalian semangat? Apa yang sebenarnya kalian pengen mencapai di dalam hidup ini? Kita akan berusaha coba untuk menggali dan menemukan itu. Ya? Apa kalian mau itu? Ya, mau? Terbatas kepada 10 orang. Tapi tidak terbatas pada siapa orang yang bisa kirim email ke sini. Kalau kalian semua mau email, saya akan baca semuanya dan saya akan coba cari. Yang mana yang punya cerita yang paling bagus untuk diceritakan. Punya sesuatu yang pengen banget untuk di-sharing. Karena kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan hari ini, langkah yang kalian lakukan hari ini, efek resesinya kepada hidup Anda. Benar nggak? Satu lagi. Satu lagi. Gratis ya saya kasih. Tapi hati-hati dengan omongan gratis ya. Ya, hati-hati dengan gratis. Gratis itu bukan cuman ngambil aja ya udahlah, kan gratis ya udahlah, ngambil lebih dari apa yang kita butuh. No. Karena pasti akan ada interaksi, pasti akan ada jual belinya. Ya. Jual belinya di sini adalah effort dari kalian untuk menggali dengan lebih dalam lagi sebenarnya dari hati apa, siapa diri kamu dan apa yang kalian mau dalam hidup. Dan apa yang aku bisa bantu kalian. The deeper you go, the deeper I can go. Jangan cuman, hai nama saya Ashraf, nanti you boleh bantu saya kasih duit. Secetek itu boleh. Tapi tantangannya adalah bisa apa enggak kalian lebih dalam lagi mencari arti hidup buat kalian. You take a deeper step right now. You take one more step, lebih dalam lagi, lebih deeper lagi, lebih bermakna pada kalian. Itu kalian adding value kepada hidup orang lain. Dan kalian tidak akan pernah tahu efek resesi yang akan selalu terjadi pada 90 derajat dari apa yang kalian lihat. Oke enggak? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. You have been a great crowd. Mudah-mudahan apa yang saya sharing tadi bisa sedikit sebanyak memberikan sebuah inspirasi atas menanamkan sebuah benih, ya, atau menjatuhkan sebuah batu di dalam sometimes pada saat aku udah benar-benar merasakan sesuatu, words don't come out, ya.
Bayangin ini kan di depan kamera, di depan kalian semua. Tapi saya berharap kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan dan ingin menyampaikan pada kalian. Ya, kalau kalian bisa merasakan itu, ceritakanlah dan kirim kepada saya. You guys been great. Thank you very much. Enjoy the rest of the day. Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.